What's up boys? Hari ini North Boys balik lagi dengan laptop review. Dan laptop yang kita review hari ini adalah laptop dari MSI, yaitu seri GF63-nya nih boys. Nah, bagi kalian yang penasaran nih sebenarnya GF63 tuh buat siapa, menurut kita GF63 itu cocok banget bagi kalian yang nyari laptop buat kerja, tapi sekaligus pengen juga dipakai buat bisa main game nih. Nah, kenapa bisa begitu? Karena si GF63 ini bodinya udah ringan banget, cuman di 1,8 kg, jangan pastinya bisa kita bawa kemana-mana dengan sangat mudah. Udah gitu ditambah lagi bodinya yang dipenuhi dengan warna hitam, hanya sedikit aksen merah di logo MSI-nya yang bisa dibilang juga simple sekali, dan bagian dalam di area keyboardnya yang udah ada iluminasi warna merah. Jatuhnya kalau kita bawa kemana-mana nggak kelihatan deh kayak laptop gaming, pastinya tetap kece lah di sini. Nah, untuk spesifikasinya, si GF63 ini menggunakan graphics card dari Nvidia, yaitu GeForce GTX 1650 Ti, menggunakan prosesor dari Intel, yaitu Core i7-10750H, RAM sebesar 8GB, SSD sebesar 256GB, baterai sebesar 51 Wh yang kalau kita translate ke working hour itu mungkin sekitar 7 jam. Udah gitu udah include juga nih di sini Windows 10 Home. Jadi kita beli laptop ini udah langsung tinggal pakai aja. Nah, sekarang kita mau ngomongin soal form factor-nya nih sedikit nih. Nah, di mana menurut saya front cover-nya yang tadi saya bilang udah bener-bener low-key banget. Di sini udah hitam matte dengan hairline finish seperti ini, jadi kelihatannya lebih premium lagi. Logo MSI-nya juga udah nggak terlalu timbul, jadi kelihatannya bener-bener ya low-key lah, stealth look seperti itu. Nah, kalau kita masuk ke bagian dalam juga di sini desainnya sangat minimalis, masih dengan hairline finish seperti ini. Keyboardnya udah backlight illumination warna merah, jadi kelihatannya ya agak gaming, cuman nggak terlalu mencolok banget. Udah gitu untuk port-portnya juga di sini bisa dikatakan udah lumayan lengkap karena udah ada satu USB Type-C, 3 USB Type-A, ada audio input, ada audio outputnya juga, ada LAN port dan Kensington lock. Yang disayangkan di sini masih belum ada memory card reader. Nah, yang saya rasakan pas menggunakan keyboard dari si GF63 ini adalah si keyboardnya ini actuation point-nya bisa dibilang rendah. Jadi tactile-nya itu ada, cuman benar-benar pendek travel distance-nya. Jadi kalau kita pakai buat main game itu pastinya bakal lebih responsif dan juga cepat. Hanya saja kalau kita pakai buat ngetik kerjaan, mungkin di sini nggak bisa memberikan kita satisfying feeling pas ada tactile feedback-nya seperti itu. Jadi berasanya agak kurang aja. Untuk placement-nya sama sekali saya nggak ada masalah, udah bagus banget juga di sini. Yang sangat disayangkan di sini adalah bagian touchpad-nya. Dimana di sini saya ngerasa build quality touchpad-nya itu agak kurang bagus. Pas kita pencet begini itu jatuhnya di sini piringan touchpad-nya ini tertekannya agak terlalu dalam. Jadi kalau pas kita pakai itu berasa kurang nyaman touchpad-nya ini. Ya masih kurang bagus menurut saya overall touchpad-nya di sini. Untuk bagian speakernya nih yang terletak di bagian bawah kiri dan kanan ini, menurut saya kalau kita pakai buat main game nih surround sound-nya itu udah cukup bagus, jadi kita bisa mendeteksi lah gitu pas main game. Hanya saja untuk karakteristik suaranya menurut saya di sini agak kopong ya, agak hollow. Jadi pas misalkan kita denger media, denger film, denger lagu ataupun nonton film, di situ saya ngerasa di sini kurang gitu di sini speakernya. Untuk displaynya si GF63 ini menggunakan display sebesar 15,6 inch IPS level Full HD 120Hz refresh rate yang menurut kita udah cukup bagus. Ditambah lagi dengan bezelnya di sini yang udah tipis, jadi form factor-nya ini udah sebesar laptop-laptop 14 inch pada umumnya. Udah lebih kecil lah kayak gitu, lebih compact lagi. Ditambah lagi di sini udah bezelnya tipis, masih ada webcam juga yang letaknya udah pas banget di tengah sini. Pasti cocok banget bagi kalian yang kerja from home ini pakai Zoom ataupun Skype untuk bisa meeting dengan mudah pakai laptop ini pastinya. Nah, udah gitu untuk build quality-nya secara overall menurut saya untuk laptop setipis ini si GF63 ini udah bagus banget. Sangat kokoh sekali dari bodinya semua. Kita angkat dengan satu tangan juga bendingnya sangat minimal. Udah gitu displaynya di sini juga menurut saya udah kokoh banget. Hanya saja memang di harganya laptop ini kita nggak bisa expect finish yang lebih premium dibandingkan ini. Katakan contohnya seperti GS65 di situ, dimana memang finishnya premium sekali, kita pegang itu rasanya bener-bener kayak barang mahal. Nah, si GF63 ini sebenarnya udah kokoh banget lah di harganya ini. Cuman ya memang finishnya ini masih agak bisa dikatakan seadanya. Nah boy, si GF63 ini juga cocok banget nih buat kalian yang nyari laptop buat kerja. Karena si GF ini selain udah ringan dan tipis banget bodinya, jadi gampang dibawa kemana-mana, ada webcam juga yang bisa kalian pakai untuk katakan Zoom ataupun Skype meeting, dimana zaman sekarang pastinya penting banget. Selain itu juga di GF63 ini banyak fitur-fitur menarik, contohnya seperti Nahimic. Di mana di Nahimic ini kalian bisa mengatur profil audio kalian sesuka kalian. Katakan pas lagi main game, pas lagi nonton film ataupun denger lagu, bisa kalian tweak sesuka kalian sesuai selera kalian juga. Oh ya boys, seperti yang kita ketahui, semua baterai itu ada umurnya. Dan di laptop ini juga ada fitur battery master dari MSI. Jadi kalian bisa menjaga baterai laptop kalian biar lebih panjang umur boys.
Udah gitu di MSI Dragon Center di GF63 ini ada fitur yang menarik juga yang namanya user skenario. Misalkan kalian pengen bawa si GF63 ini pergi kerja, bisa kalian langsung aja nyalakan super battery savingnya. Jadi si GF63 ini bisa bertahan selama 7 jam pas kalian lagi kerja di luar. Ataupun juga kalian pengen pas lagi main game nih, tinggal kalian bisa pilih extreme mode ataupun super extreme mode di mana pasti performanya bakal naik. Ataupun kalian bisa juga secara manual langsung setting di sini mengaktifkan si cooler boostnya dari si GF63 ini, di mana pastinya kalian bisa mendapatkan performa yang maksimal pas main game. Nah, udah gitu MSI ini memang udah terkenal banget nih dari dulu dari segi performance-nya, di mana mereka selalu memberikan yang terbaik dari segi performance. Nah, si GF63 ini dengan bodinya udah tipis dan sangat ringan ini gimana sih performance-nya? Yuk kita lihat nih boys. Untuk benchmarkingnya, pertama kita menggunakan Cinebench R20, di mana untuk skor CPU-nya kita mendapatkan 2500 poin. Lalu lanjut ke 3D Mark, di mana kita menggunakan tes Firestrike untuk tes DirectX 11-nya dan kita mendapatkan skor di 7614. Lalu untuk selanjutnya kita menggunakan TimeSpy untuk tes DirectX 12-nya dan kita mendapatkan skor di 3200. Lalu selanjutnya kita menggunakan TimeSpy Stress Test dan kita mendapatkan 99,3% stabilitasnya untuk si GF63 ini. Untuk tes kecepatan storage-nya kita menggunakan Crystal Disk Mark 7, di mana untuk sequential read satunya kita mendapatkan di 2119 MB per second dan rate-nya di 1169 MB per second. Waktu kita melakukan gaming test selama berjam-jam menggunakan game AAA itu memang yang kita dapatkan adalah temperatur dari si GF63 ini bisa dikatakan cukup tinggi. Hanya saja dari hasil benchmarking yang sudah kita dapat ini memang dengan settingan laptop graphics card GTX 1650 Ti dan juga Core i7 10750H ini tidak berbeda dengan laptop-laptop lainnya dengan settingan spesifikasi yang sama. Dengan begitu kita bisa katakan dengan temperatur yang tinggi ini di sini tidak melimit performa dari si graphics card dan juga si prosesornya di laptop GF63 ini. Biarpun temperatur dari si GF63 ini bisa dikatakan cukup tinggi, hanya saja di sini peletakan pump rest-nya di bagian di sini nih, di bagian kiri sini, dan juga di tombol WASD-nya itu nggak panas sama sekali. Jadinya pas kita main game itu nggak berasa panas banget sampai mengganggu. Malah bisa dikatakan cukup nyaman, nggak berasa bener-bener kayak, wih panas banget sih gitu, nggak. Hanya saja kalau kita iseng-iseng nih, kita megang nih bagian atasnya di bawah display di sini, memang ya bisa dikatakan cukup panas. Yang menarik dari setup si GF63 ini adalah dia cuma pakai satu fan aja untuk mendinginkan si CPU dan juga GPU-nya. Dimana mengingat skor yang benchmark yang tadi kita dapatkan itu sama dengan spesifikasi laptop lain yang katakan menggunakan spek seperti ini juga. Ini bisa dikatakan ya setup yang sangat unik lah dari MSI sekali lagi, karena memang performance dari MSI ini udah mantep banget nih. Udah gitu di sini bagi kalian yang pengen nambah RAM seperti yang kita lakukan di sini juga bisa, karena ada satu slot RAM free yang bisa kalian tambahkan. Jadi total seperti kita pakai di sini 16 GB RAM, dan juga kalau misalnya kalian pengen nambah storage ada juga satu slot storage di sini SATA 3, kalian bisa nambah SSD SATA 3 ataupun HDD di sini. Nah, jadi bisa lebih di-upgrade lagi lah sesuai keinginan kalian. Nah boys, jadi menurut kita si GF63 ini di harganya sekitar 17 jutaan itu sangat menarik sekali. Karena pertama form factornya udah sangat tipis dan ringan, hanya di 1,8 kg ini bisa memberikan performa yang tidak dikorbankan. Masih bisa dikatakan setara lah dengan laptop-laptop gaming lain pada umumnya yang menggunakan spesifikasi yang sama. Udah gitu dengan bodi yang kokoh juga menambah keyakinan kita saat memilih si laptop GF63 ini. Oke boys, kayak gini aja untuk review kita buat si MSI GF63 ini. Jangan lupa di like videonya, di share ke teman-teman, di subscribe ke channel kita, dan komen di bawah nih bagaimana menurut kalian soal si GF63 ini, laptop tipis yang udah kuat juga. Saya Bola, signing out.